Kabupaten Biak Numfor pada umumnya dikenal dengan istilah kata snapmor. Nah, kalau di kampung saya dikenal dengan kata sofer. Joe Suba. Halo kamu semua, Siowi Makasu Masa. Iya, bersama saya Naik Philip di sini, dan video kali ini adalah tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di kampung saya, yaitu Kampung Saribi dan Kampung Sukmander, Distrik Orkeri, Pulau Numfor, di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Iya, kalau di Kabupaten Biak Numfor pada umumnya dikenal dengan istilah kata snapmor. Saya ulang lagi, snapmor. Nah, kalau di kampung saya, yaitu Kampung Saribi dan Sukmander, dikenal dengan kata sofer. Saya ulang lagi, sofer. Bukan software ya. Kalau software berarti untuk komputer. Nah, untuk translate daripada kata software ini juga saya belum tahu artinya apa. Mungkin ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya, untuk istilah kata software ini juga saya belum tahu apakah di kampung-kampung yang ada di Pulau Numfor ini menggunakan istilah kata software juga, atau mungkin punya istilah-istilah kata tersendiri. Mungkin bisa tulis di kolom komentar juga. Kalau memang beda, tolong ditulis di kolom komentar. Nah, untuk prosesnya sendiri itu adalah sebagai berikut, dimana ketika akan datang harinya, itu para muda-muda akan mengumpulkan semua jaring milik masyarakat di kedua kampung tersebut, dan selanjutnya akan dibawa ke laut, di mana tempat yang sudah disepakati untuk akan dijadikan tempat penangkapan ketika surut terendah nanti. Jadi, sebelum lanjut saya jelaskan kembali lagi sebuah istilah yang dikenal juga untuk kegiatan tersebut, yaitu isior wampasi. Jadi kalau dalam translate-nya itu meti kering, surut terendah, seperti itu. Jadi isior wampasi itu bahasa daerah, dan ditranslate dalam bahasa Indonesia itu bisa seperti berikut, yaitu meti kering, atau lebih jelas lagi surut terendah. Itu biasanya terjadi pada bulan Mei sampai bulan Juli, yang mana laut akan mengalami kering atau surut terendah, dan laut akan tampak sebagaimana yang kita lihat sekarang, yaitu kering betul. Jadi terumbu atau karang-karang laut yang mana tidak biasanya timbul, akan timbul semuanya ketika terjadi surut terendah seperti yang sekarang kita lihat. Oke, lanjut. Jadi kembali ke proses yang tadi saya sampaikan. Jaring-jaring akan dibawa ke tempat di mana disepakati untuk akan dipele atau dijadikan pagar pada saat pasang tertinggi. Nah, ketika pasang tertinggi itu kan ikan-ikan semua pada ke darat. Ketika ikan sementara di darat, jaringnya ditaruh untuk menjadi pagar atau menjadi penghalang ketika akan kembali ke laut. Jadi begitu semua jaring sudah ditaruh, masyarakat tidak diperbolehkan untuk menangkap ke tengah. Semuanya akan berkumpul di pinggiran jaring untuk menanti atau menunggu ketika akan terjadi surut, ikan akan kembali ke laut. Di situ akan terjadi proses penangkapan, entah dengan menggunakan pemanah ataupun penombak, seperti itu. Ataupun juga mungkin yang sudah tertangkap di jaring akan dilepas. Nah, ada satu hal yang membuat saya masih bingung atau masih belum istilahnya. Jadi entah itu fakta atau mitos, saya belum tahu. Tapi itu yang sering terjadi ketika hal ini akan dilakukan, dan saya juga ikut merasakan untuk melihat proses tersebut. Jadi ketika para muda-muda yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, ketika sudah sampai di laut untuk menaruh jaring, ketika hendak pulang ke rumah dilarang untuk makan, katanya pamali.
karena ketika makan nanti dipercaya bahwa software tersebut ikannya akan berkurang. Jadi ketika sudah sampai di laut, sudah melaksanakan jaringnya ditaruh, berarti kalau hendak ke darat berarti tidak diperbolehkan untuk makan, seperti itu. Apakah ini mitos atau fakta, saya sendiri belum tahu, tapi itu yang sering terjadi ketika akan kegiatan ini akan berlangsung. Nah, mungkin begitu dulu penjelasan tentang aktivitas yang kita lihat saat ini. Dan kira-kira ada komentar-komentar lain atau tanggapan-tanggapan lain, silakan tulis di kolom komentar. Oke, Showi Makasumasa.